Selamat siang Bapak Joko, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dengan NIM 2402010202366. Pada kali ini saya akan memaparkan presentasi mengenai tugas studi kelayakan bisnis. Bisnis yang saya ambil pada kali ini mengenai Matcha Logic. Jenis usahanya Food and Beverage atau F&B dengan metode Smart Grab and Go Coffee. Produk atau layanannya minuman berbasis matcha, teh hijau Jepang, premium yang dikombinasikan dengan susu nabati atau oat milk atau almond milk, serta pemanis rendah kalori atau stevia. Pemesanan dilakukan 100% secara digital via aplikasi atau kios merchant di gerai. Nah, alasan pemilihan usaha ini yang pertama, tren gaya hidup sehat, kesadaran masyarakat urban terhadap kesehatan, pengurangan gula dan susu sapi atau laktosa meningkat pesat. Namun opsi minuman sehat yang rasanya enak dan harga terjangkau masih terbatas. Selanjutnya, loyalitas pasar matcha. Berbeda dengan tren kopi atau boba yang fluktuatif, penikmat matcha cenderung memiliki loyalitas tinggi atau dengan market yang solid. Selanjutnya, efisiensi operasional. Konsep Grab and Go memangkas biaya sewa tempat yang besar dan meminimalisir interaksi manual yang lambat. Aspek pasar dan pemasaran. Analisis kebutuhan pelanggan, target utama adalah mahasiswa, pekerja kantoran, dan health enthusiast atau usia 18-35 tahun yang membutuhkan dorongan kafein sehat, bebas anxiety yang biasa dipicu oleh kopi di tengah kesibukan mereka. Nah, melalui omnichannel branding, menggunakan TikTok dan Instagram untuk kampanye healthy caffeine alternatif, bekerja sama dengan micro-influencer di bidang kesehatan dan olahraga. Selanjutnya, digital and marketplace, integrasi kuat dengan GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood untuk jangkauan radius 5 km dari gerai. Selanjutnya, retention program, sistem loyalty point di dalam aplikasi sendiri. Seperti contoh beli 9 gratis 1 untuk mendorong pembelian berulang atau repeat order. Aspek teknik dan operasi. Lokasi dan fasilitas, gerai berbentuk booth semi-container, modern, ukuran 3x3 meter di area strategis, bisa dekat stasiun MRT, KRL, lobi gedung perkantoran, atau dekat kampus. Tidak menyediakan banyak kursi karena menggunakan metode Grab and Go. Proses produksi atau pelayanan, pelanggan memesan dan membayar via aplikasi atau QRIS di mesin kios. Pesanan masuk ke layar barista atau pos sistem. Selanjutnya, pembuatan minuman menggunakan standar whisk mekanis otomatis untuk menjaga konsistensi rasa. Waktu pembuatan sekitar 2 menit. Teknologi yang digunakan, aplikasi POS atau Point of Sales berbasis cloud seperti Mocha atau Maju. Sistem inventaris otomatis untuk mendeteksi sisa stok bubuk matcha dan mesin kasir mandiri atau self-service kios. Selanjutnya, aspek manajemen dan SDM. Struktur organisasi dipimpin oleh satu pemilik atau manajer operasional yang membawahi langsung staf di lapangan. Kebutuhan tenaga kerja, satu manajer toko, sekaligus mengontrol keuangan dan stok. 3 barista atau store crew yang bekerja dalam sistem shifting. 2 orang on duty per shift. Peran kepemimpinan dan digital skill. Pemimpin harus menguasai analisis data penjualan harian dari aplikasi POS untuk membaca menu terlaris dan jam sibuk. Store crew wajib memiliki literasi digital dasar untuk mengoperasikan tablet POS dan menangani komplain orderan ojek online. Selanjutnya, aspek keuangan. Diambil di sumber modal 100% modal sendiri atau tabungan pribadi, bootstrapping. Rencana bertindak bisnis estimasi modal awal 95 juta, sewa tempat dan jaminan 1 tahun sekitar 30 juta, renovasi booth dan branding 20 juta, peralatan seperti kulkas, blender, whisk, dan mesin kios, serta pos 25 juta. Bahan baku awal dan kemasan 10 juta, serta kas operasional atau cadangan 10 juta. Perkiraan pendapatan dan biaya bulanan. Target penjualan 80 cup per hari kali 25.000 harga rata-rata, sekitar 60 juta per bulan. HPP bahan baku 40%, yaitu 24 juta.
Biaya operasional gaji 3 karyawan, listrik, internet, bagi hasil aplikasi dan sebagainya, 18 juta. Estimasi keuntungan bersih 18 juta per bulan. BEP atau balik modal dalam waktu sekitar kurang lebih 6 bulan. Aspek risiko dan yuridis. Analisis risiko. Risiko pasar, ketatnya persaingan bisnis minuman kekinian, mitigasi, konsisten pada keunikan produk sehat atau macam murni, bukan sekadar musiman. Risiko teknologi, aplikasi error atau jaringan internet mati yang menghambat pesanan digital. Mitigasinya, menyediakan opsi pembayaran kiris manual cadangan. Legalitas dan perizinan, pendaftaran NIB atau nomor induk berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko. Pengajuan sertifikasi halal BPJPH yang sangat krusial untuk produk F&B di Indonesia. Izin edar PIRT untuk bahan baku racikan sendiri. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan kelayakan usaha Macalogi dinyatakan layak untuk dijalankan. Proyeksi keuangan menunjukkan payback period yang cepat di bawah 1 tahun. Didukung oleh efisiensi biaya sewa tempat dan efisiensi tenaga kerja berkat bantuan teknologi. Saran pengembangan, jangka pendeknya fokus pada aktivasi lokal, promosi pembukaan gerai, memastikan standarisasi rasa dan mengoptimalkan ulasan bintang 5 di aplikasi ojek online. Untuk jangka panjangnya, membuka sistem kemitraan atau franchise, atau ekspansi, menambah gerai, booth baru di stasiun komuter lainnya. Jika model bisnis pertama ini terbukti stabil dalam 12 bulan. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.